Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang hakikat kurikulum. Pembahasan ini meliputi definisi, klasifikasi, karakteristik, fungsi, model, dan komponen dari kurikulum. Kita bahas satu persatu ya. Secara etimologi, istilah kurikulum berasal dari kata kurikulum yang tergabung dari dua kata yang artinya adalah pelari dan tempat berpacu. Jadi pada awalnya mempunyai pengertian running course dan dalam bahasa Perancis disebut dengan courir yang berarti to run, yaitu berlari. Nah, kemudian istilah itu digunakan untuk sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan yang dikenal dengan ijazah. Tetapi dalam perkembangannya, pemahaman kurikulum ini dapat dipandang secara tradisional dan modern. Maknanya dipahami secara sempit maupun secara luas. Secara tradisional atau secara sempit, kurikulum dipahami sebagai sebuah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Sedangkan secara modern atau secara luas tidak hanya sebatas mata pelajaran saja, akan tetapi menyangkut seluruh pengalaman di luar sekolah pun sebagai kegiatan pendidikan dan meliputi seluruh kegiatan dalam pembelajaran itu. Klasifikasi kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai program, rencana, atau harapan. Kurikulum sebagai program itu disebut dengan kurikulum tertulis dan bersifat ideal. Kurikulum secara ideal memuat rencana berbagai hal dalam sistem pendidikan, terutama mengenai tujuan atau kompetensi yang diharapkan, kemudian hasil belajar, batasan isi kegiatan, sistem penilaian, dan pengelolaan lingkungan belajar. Semua itu dituangkan dalam garis besar program pembelajaran, silabus, RPP, dan skenario persiapan belajar. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Nah, ini merupakan suatu perwujudan dari kurikulum yang direncanakan, yang kemudian disebut dengan kurikulum aktual, yaitu kegiatan nyata pada saat terjadinya pembelajaran baik diselenggarakan di dalam maupun di luar kelas. Karakteristik kurikulum. Yang pertama, kurikulum as subject matter, yaitu kurikulum sebagai bahan ajar dalam gambaran kurikulum yang paling tradisional, yang menggambarkan suatu kurikulum sebagai kombinasi bahan untuk membentuk kerangka isi materi ataupun konten yang akan diajarkan. Yang kedua, kurikulum as experience, merupakan suatu gambaran melihat kurikulum sebagai seperangkat pengalaman-pengalaman. Pengalaman-pengalaman tersebut telah direncanakan secara khusus dengan cara penulisan kurikulum, tapi banyak juga pengalaman yang ditemukan ataupun didapat anak didik dalam konteks pendidikan. Ketiga, kurikulum as intention. Karakteristik kurikulum ini mempunyai pendapat bahwa suatu perencanaan kurikulum yang komprehensif terhadap pengalaman-pengalaman belajar anak didik telah ditentukan lebih awal sebelum mereka memulai kurikulum itu, yang merupakan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang keempat, kurikulum as cultural reproduction. Menurut karakteristik ini, kurikulum harus merefleksikan suatu budaya masyarakat tertentu. Dan yang terakhir, kurikulum as career. Karakteristik ini menekankan pada perspektif pengalaman dan akibat terhadap kurikulum adalah interpretasi terhadap pengalaman hidup. Dalam proses kurikulum ini, seseorang mungkin merefleksikan terhadap karakteristik-karakteristik di atas dan melihat apakah karakteristik tersebut dapat membentuk dengan jernih pikiran seseorang. Fungsi kurikulum. Secara umum, kurikulum merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, juga sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan juga konsumsi pendidikan. Di sini saya sebutkan bahwa fungsi kurikulum adalah sebagai proses kognitif. Kurikulum dipandang sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual peserta didik, yaitu pengembangan kemampuan berpikir untuk menghadapi dan memecahkan permasalahan yang akan dihadapi. Kedua, fungsi kurikulum sebagai proses aktualisasi diri.
Jadi, kurikulum merupakan alat untuk memfasilitasi peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat yang dimilikinya. Sehingga setiap anak bisa mengenal terhadap dirinya sendiri dan tumbuh serta berkembang sebagai dirinya sendiri. Yang ketiga, sebagai proses rekonstruksi sosial. Maksudnya, kurikulum ini dipandang sebagai alat untuk membekali peserta didik dengan kemampuan agar mereka kelak menjadi anggota masyarakat yang tidak saja hanya menerima dan menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sudah ada, tetapi juga secara inovatif dan kreatif mengembangkan kehidupan ke arah yang lebih produktif dan berkualitas. Yang terakhir, fungsi kurikulum sebagai program akademik. Nah, di sini kurikulum dipandang sebagai alat dan tempat belajar, di mana dari kegiatan belajar yang telah diprogram dalam kurikulum itu, seorang anak dapat memperoleh pengetahuan yang diharapkan dan pengetahuan itu dapat membekali kemampuan untuk bisa hidup dalam zaman yang dilaluinya. Selanjutnya adalah model pengembangan kurikulum. Yang pertama, Supported Subject Curriculum, yaitu suatu model penyusunan bahan atau materi pelajaran yang didasarkan pada batas-batas yang ketat untuk masing-masing mata pelajaran. Setiap bahan pelajaran disajikan dalam subjek atau mata pelajaran yang terpisah. Yang kedua, correlated curriculum, yaitu suatu pendekatan penyusunan bahan dengan melihat kaitan antara beberapa mata pelajaran, kemudian digabung menjadi satu bidang. Nah, model kedua ini merupakan perkembangan dari model pertama. Yang terakhir, model integrated curriculum atau model kurikulum terpadu. Model ini meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Melalui model integrasi diharapkan dapat menghasilkan kemampuan peserta didik secara terintegrasi antara kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik. Komponen kurikulum. Dalam kurikulum itu harus terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama ada komponen tujuan. Tujuan ini meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua, komponen isi dan struktur ataupun materi. Keempat, strategi belajar mengajar. Ini maksudnya adalah komponen masuk ke kegiatan ya, memberi petunjuk bagaimana kurikulum itu dilaksanakan. Yang selanjutnya, komponen proses belajar mengajar. Dan yang terakhir, komponen evaluasi dan penilaian. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi, efektivitas, dan relevansi serta produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Oke, sebagai penutup kita simpulkan bahwa secara sempit kurikulum diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa untuk memperoleh ijazah. Sementara dalam pandangan yang luas, kurikulum tidak hanya dibatasi pada sejumlah mata pelajaran yang lebih menekankan pada isi, akan tetapi meliputi semua pengalaman belajar yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk mempengaruhi perkembangan pribadi siswa ke arah yang lebih positif sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.